tiba-tiba ada yang lewat, anak kecil pakai jas rapi banget anjing. Sebelahan, terus gue turun, gantung mau kemana? Gak dijawab kan. Sudah gue ke kamar gue, di kasur gue ada kentung lagi tutup. Ada yang manggil. Ada patih. Ada patih. Tinggi lagi tidur di kasur. 4 kali. Gue di perjalanan nih. Kalau gak salah tuh pulang dari Bandung dan ini pas gua kuliah. Gua Baru berarti ya? dari Bandung ke kampung gua ke Pelabuhan Ratu. Di jalan gue sendiri. Gua ngelihat dari jauh tuh gua ngelihat kayak apa ya? Kayak sosok nenek-nenek bungkuk. Yang tadi. Nah, beda lagi tapi. Kurang lebih itu sama yang gue lihat, Cok. Pakai batik juga. Kurang lebih sama, iya. Dan itu Ekor anjing. Udah. Dan itu gue lihat tuh bener-bener di dalam hutan. Di dalam hutan kebun karet. Nggak sorry, lu posisi itu bawa motor kan? Bawa motor. Gue lagi bawa motor sendirian. Oke. Gue ngeliat kayak jadi jauh tuh kayak Itu posisi jam? anjing tuh jam berapa? Jam 2 apa? Jam 3-an. Males gue jam 2. Jam 2 jam 3-an gue slow riding kan. Males Nah, banget. abis itu gue tuh dari jauh tuh kayak ngeliat dia terus kayak jalan. Makin deket kan, gua kan ngeliatan awalnya dari jauh tuh dari 100 meter lah gitu. Gua makin deket, terus kayak gua tuh ke trigger sama apa gitu, makanya gua tuh kayak tiba-tiba gua tuh dari jauh tuh udah kayak ngefokusin gitu nih, berbeda apa enggak sih? Saya di dalam hutan nih, janggal banget, gua udah agak ngapain merinding nenek-nenek? ya. Ke trigger lah gua, nggak tahu megang HP, nggak tahu ngeliat apa gitu, makanya ke trigger, gua ngeliat dia. Terus pas udah waktunya kayak udah deket sekitar 50 meter gitu, harusnya jarak pandang gua sama dia tuh udah nggak ada. Hilang. Tapi lu ngeliat mukanya? Enggak, dia nggak belakangin gue. Lu lihat spion lu nggak? Apa? Oh shit. Tiba-tiba di belakang lu gitu iya, kayak untung. Digonceng. Ngentot. lagi duduk nyamping gitu. Ngentot. Wah, ngeri. Tapi gua kalau setiap pulang malam gua selalu tutup spion gue. Meskipun di Jakarta tutup spion gua. Gak mau gua anjing. Walaupun kiri kanan gedung gitu. Tetap bodo amat gue. Tapi jujur ngeri sih kalau beneran Iya, kalau spion, Lu wah, bayangin gua- kalau lihat spion sih mana tau ada. Jatuh pingsan kayak gua. Udah. Pingsan lu langsung ngeliat. Pingsan lah ngeliat gua begitu. Gitu. Nah, tapi kurang lebih kayak gitu sih. Dan itu tuh gua kayaknya nggak sekali deh gua kayak gitu. Sering. Kayak rada sering. Jadi ini for your information aja ya atau fun fact sih. Gua tuh orangnya tuh sensitif. Tapi gua nggak bisa lihat dan gua nggak percaya orang indigo. Oke. Gue sensitif kayak gue ngerasa kayak di situ kayaknya ada sesuatu di situ nih, dan tapi gue bisa sampai ngelihat ngerasanya tuh bisa tahu sampai jenis kelamin, badan dia kayak gimana, dia pakai baju apa, sama warna apa bajunya. Gue sampai bisa ngeliat kayak gitu. Sekarang ini Gue udah feeling. Gue udah feeling. Apa ya gue? Gue udah feeling. Sosok Sosok goblin. bersyukur lihat gue. tapi buat apa ya, gue tuh masih banyak tapi gue harus ingat-ingat dulu nih. Tapi kayaknya yang cerita kita berdua boleh sekarang nggak sih, Dap? Atau nanti aja? Boleh sih sekarang. Nah, jadi gini, waktu itu pernah nih kejadian, gua nggak tahu persis hari apa. Pokoknya di semester 2 ya, Tih ya? Semester 1 tuh semester 2. Ya, pokoknya di kosan lama gua di Sukabirus. Shit, jangan. Itu tuh kayaknya semester 2 deh, soalnya bulan puasa nggak sih, Dap? Shit jangan disebut. Bulan puasa nggak sih? Semester 2 bulan puasa. Nggak bulan puasa. Iya bukan tahun baru, Tih. Iya, nyebut gimana? Iya. Semester emang ada bulan puasa ya? Atau semester Dari 3 ya? Januari. Atau semester 1 ya? Satu mau kedua. Satu mau kedua deh. Itu tuh gue ingetnya 2023 semester 1 mau kedua dan di tahun baru. Oh iya. Dan di tahun baru, mau tahun baru seinget gue ya, bukan bulan puasa. Nah terus gini, sih kita beres kelas lah. Next day-nya kita udah bakalan libur nih, libur panjang tuh kan. Libur semester lah, singkat cerita. Gue bosen di kos gitu kan, ayo cabut Ti. Ya udahlah, gue cabut kan, mau kosan Fatih, mau nginep kosan Fatih aja, soalnya deket kota kan, jadi gue enak mainnya gitu kan. Daripada kosan gue kan deket kampus, males banget gitu. Ya udah. Nah terus itu posisi ya jam 9-10an lah. Ya terus Nah terus ya di jam 9-10 itu gue ngalur ngidul sama Fatih, pengen beli kopi, beli maem gitu segala macem lah. buat di kosan gue lah biar ada cemilan lah isinya. Cemilan. Terus gue ngeliat, Tih, martabak kasih kali ya Tih gitu. Ayolah martabak. Ya udah gue mau beli martabak sama Fatih kan. Masih dekat-dekat kos gue gitu. Nah terus masalahnya gue udah nenteng tas,
udah ready banget nih nginep kosan Fatih. Si monyet ini lupa tasnya. Dia lupa kalau ada tas di kos gua gitu. Mau nggak mau dia balik. Nah, posisi gua udah di martabak. Jauh gak tuh? Enggak ada deket ya. Sekilo lah. Sekilo lah. Nah, terus ya udah Fatih balik ke kos gua kan. Ya udah ini kos gua, kunci kos gua gitu. Ya udah dia balik kosan. Terus si monyet ini tiba-tiba dia kayak, "Ayo guys, kita gerebek." Kayak bikin SG gitu. Ayo guys kita gerebek kamar Dava. Tapi guys, ini gitu. gue sendiri ya, Dava nunggu Gue sendiri, gue di martabak. Dia nunggu di Gue nungguin martabak gitu kan. Udah gue liat SG kan, tap gitu udah nge-spam tuh di SG ngegerebek kamar gue tuh, tek gitu kan. Tapi gue ya udah cek lagi kan. Mau lihat aja, ini orang ngapain nih di kosan gue gitu kan. Terus ngecek tuh, nonton video 1 itu dia masih ke tangga atas. Pokoknya kosan gue itu di lantai 2. Oke. Nah terus ke tangga atas, video kedua itu janggal banget. Gue ada videonya. Nah terus posisi itu si Fatih lagi video gitu kan, set gitu, buka kunci, krak gitu, set. Posisinya itu kamera sini, dia ngeliatin kamar gue duluan gitu, jadi set gitu. Jadi otomatis kelihatan langsung kan kamar gue. Pokoknya posisi kasur. Jadi gini, gimana ya? Ini kamar dia tuh by the way manjang ya guys. Manjang, kamar gua manjang gitu. Jadi 2x4 lah. Ini kamar gua, ini pintu, ini kasur. Kasurnya di sini. Nah, pokoknya gini lah, pokoknya ini kasur, ini pintu aja gitu. Nah, terus Fatih masuk set gitu. Di situ janggalnya. Kenapa? Sebelumnya itu gua udah tiduran disonokan segala macam. Nah, terus gua tuh di video, nah pokoknya video kalian lihat aja nih. Nah, kayak gitu videonya Nah, ada yang janggal nggak guys gitu. Nah pokoknya di video itu kalau kalian perhatiin di nggak tahu detik berapa, pokoknya tuh di sebelah pokoknya di kasur aja waktu Fatih buka pintu itu ada something hitam-hitam. Lo mau lihat nggak video? Udah, terus yang mana kuncinya ya nih? Kita masuk ya. Si Dapel lagi beli martabak gua. Tidur aja apa di sini. Jadi posisinya tuh yang gua lihat tuh kayak cewek gitu. Bukan yang lihat di SG gua tuh kayak bukannya kayak cewek duduk di kasur dan senderan ke dinding. Anjing jelas dong. Nah, waktu video itu gue tuh sempat mikir kayak paling guling. Gue mikir gitu. Bisa jadi kan? Bisa jadi guling. Soalnya guling gue warna gelap, warna abu-abu. Warna abu-abu. Gue mikir guling, waktu di kosan Fatih ya udah bodo amat anjing gue udah nggak mau mikir mana-mana. Singkat cerita, next day gue mau balik kos, packing, mau prepare lah buat gue mau balik ke Padang kan. Udah gue prepare segala macam. Waktu gue mau buka kamar, tak gitu, guling gue di lantai Pak, bukan di kasur. Gulingnya di lantai. Guling gue di lantai, jadi bantalnya kan kasur nih. Guling, bantal. Nah ini siapa? Dan guling itu bekas gua. Jadi kan sebelumnya tuh kan gua emang diem di kosan Dapa. Mungkin itu bekas tidur gua juga. Iya, bekas tiduran dia. Jadi di bawah gulingnya bawah. gitu loh. Dan gua mikirnya fix berarti bukan guling. Gak lama habis tuh gua cabut dari kosan itu, gua cabut. Gua pindah kosan. Dia balik Padang langsung pindah kosan. Next day langsung pindah kosan gua udah. Berapa sebulan? Gak usah. Ini doang kan kalau murah janggal. Itu include apa aja? Gak usah juga. Kamar kecil, makin dalam itu kamar kecil. Jangan lah ya. ngering semua ngering. Gue tuh tau lah. Oh ya, fun fact juga itu kosan. Ini nama kosannya guys. Oh jangan. Jangan. Fun fact nggak ada nama kosan. Oh, nggak ada. Itu nggak ada namanya. Ada nama kos. Nggak ada nama kosan. Dan lu tahu nggak ada garasi anjing. Terus parkir mana? Demi Allah nggak ada garasi. Tanya Fatih anjing nggak ada garasi. Kosan Jadi gua. kosan Dapa tuh nggak ada garasi. Parkirnya? Udah di tepi aja. Anjing SDM cok. Jadi kayak ada lapangan kosong ya udah di situ. Oh. Tapi ada, jadi Dava tuh dikasih kayak garasi tapi numpang di kosan orang. Oh iya. Ya, tapi dan itu tuh jam 12 ditutup. Ya jam 12 tutup gitu. Udah bisa parkir dari situ. Karena itu masih di daerah kampus. Gitu. Nah, satu lagi ada juga nih kejadian juga di kosan gua, tapi itu sebelum yang kejadian itu. Kejadian itu. Nah, kan tadi ngomongin motor nih. Motor gua kan nggak pernah parkir di garasi itu. Karena gua biasa pulang jam 12 lebih dikit lah, jam 1 dan 2 gitu. Ya, kayak gitu Bocah badar. Badar gitu. Parah. Nah, terus ya udah gua parkir motor di luar. Kayaknya lu jangan nyamping kamera dong, lu agak nyamping. Nah, gua parkir di luar kan, parkir motor di luar set gitu. Posisi jam 1, gua ke atas gitu kan. Terus gua sama temen gua, Farel, itu teman gua dari Padang juga. Dia kosan di situ juga. Gua tuh
ngomong ke dia kayak jam 2 atau jam 3 mau ngecek motor nggak. Itu tuh kayak kebiasaan tiap hari gitu loh. Soalnya kan motor di luar, motor Iya, gua sama dia pasti di luar. takutnya lah. Takutnya ada yang hilang apa segala macam motor kan. Ya udahlah. Di situ harinya gua ngecek motor. Gua belum tidur lah awalnya kan. Belum tidur, masih main HP. Terus main HP. Udah gua ketiduran. Tiduran sampai posisi jam 2 gua hidup. Posisi setengah 3 lah gua hidupin alarm. Set gitu. Hidup alarm tuh gitu. Bangun kan gua ngecek motor awalnya. Cek motor, terus udah gue balik lagi ke kamar, motor gue masih aman. Gue tidur lagi kan, berusaha tidur gue set gitu kan. Tiba-tiba, lu tau poltergeist gak sih? Yang bergerak. Apa? Ya poltergeist. Nih, jadi kayak ya kita sebut kayak hantu lah, hantu bisa gerakin barang kayak gitu. Nah, kayak gitu. Nah, posisinya gue lagi tiduran. Jadi kan lu tahu tadi tuh ini pintu gua, ini kasur gua kan. Kasur, ya. Kasur. Jadi ini sebenarnya ada jendela. Jendela itu nggak pakai kaca film. Gitu. Nah, terus tiba-tiba ada yang klek gitu. Pintu nih. Ini anggap handle nih. Anggap handle nih. Handle pintu nih, pintu nih dari luar. Tak 3 kali. Udah. Itu gerakan lu jadi ambigu, jujur. Jujur ngeri. Janggal gerakan lu. Janggal. Ya. 3 kali tuh gue kaget kan. Terus udah gue kan ya bodo amat lah pengen ngecek gitu kan. Gue kira separel. Temen gue itu gue cek kan nggak ada, kosong. Itu bener-bener cepet gue berdiri di roto. Kaget tuh. Tak langsung bangun set buka kosong pak. Rese. Jahil sih rese. Jahil kalau itu. Itu kalau gitu sih kepikiran sih gue sih nggak bisa tidur gue. Iya sih. Gue sih langsung kayak pengen pindah kosan aja udah. Iya. Kalau gitu gue telepon temen gue. Nah, tapi gue masih positive thinking, mana tau separel gitu. Iseng. Mana tahu. Dan gue tuh kalau kayak gitu tuh gue udah pasti kayak ngerasa gak diterima di tempat ini. Oh iya kayak. Iya. Dan itu kosan baru anjing, itu bener-bener kosan baru. Lu bayangin aja, kosan nggak ada garasi apa coba? Dapur nggak ada, jemuran nggak ada, gila Iya. anjing. Gue jemur di mana? Di tepi-tepi kayak gini. nih. Loteng nggak dibuka. Loteng nggak dibuka, nggak bisa ngejemur. Goblok. Iya. Hamin sebulan gue sebelum pindah, atap gue jebol. Sumpah jebol, mau jebol. Bermasalah emang. Depan pintu sampah. Iya bener sampah. Sampah belakang. Nah jadi fun fact juga, kosan gue itu lembab. Iya. Lembab banget. Parah. Lu tanya Fatih deh, lembab parah. Black mold. Apa? Enggak. Mungkin, Iya, mungkin. black mold Mungkin iya. kalau lama- Tapi di atas Iya, atap. iya, Di iya. kamar Apaan sini. itu? Black mold. Kayak ini nih kayak Nih, misalnya di Dinding hitam. ada yang hitam. Oh anjing. kayak gitu. Horor banget jujur. Horor Nah, banget. kayak gitu. Kosan gue kayak gitu. Iya. Horor. Belum ngajiin kali ya. Iya bisa jadi. Al-Baqarah kan caranya. Al-Baqarah. Yunus. Kepanjangan dong. Yunus ini. Kan. Ya memang gitu cara ngelukin rumah. Al-Baqarah sampai selesai. Oh iya. Oh iya. Kayak kursi. Gue kan ada Iya, kursi. Al-Baqarah. Iya. Al-Baqarah sampai kelar kan? Iya. Udah kita nggak usah terlalu dalam lah ya tentang itu. Takutnya salah penyebutan bagaimana. Lanjut, ada lagi nggak? Nah, ya paling itu doang sih kalau di kosan gua gitu. Nah, tadi kan si Fatih nih ngomongin kayak dia nggak percaya indigo nih. Nah, kalian tuh percaya nggak sama indigo? Dari lu Denan, lu percaya Gua nggak? sih indigo ya, mungkin itu menurut gua indigo tuh apa ya, orang yang ada kelainan. Bukan kelainan bisnis ya, kelainan Keajaiban. gangguan jiwa. Punya keajaiban gitu. Gangguan jiwa. Tapi emang kayak misalnya ada anak ABK kan yang kayak dia punya teman main sendiri ya, teman main. Oh iya Tapi teman halu. teman halu. Nah, itu dia tuh versi normal, tapi ada gangguan di otaknya juga gitu sama. Tapi bisa Iya, halus sih, halus. Heeh. Menurut gua kayak gitu. Tapi kalau ya benar-benar lu istilah setan ini itu sih gua Janggal sih. kurang sih. Lu percaya nggak? Pi? Enggak lagi. Indigo gitu. Enggak kan? sih. Gua. Lu tau nggak sih? Ntar ini ada yang masuk lagi nih, agak geser dikit, biar enak layoutnya. Masuk. Jadi. Aduh gua Nah udah, sip. Langsung tanya Jo, langsung tanya Jo. Lu percaya indigo? nggak sama anak-anak indigo gitu yang bisa ngeliat hantu, bisa rasain gitu? Kayak wah. Gitu. Kalau gue sih percaya nggak percaya sebenarnya. Tapi lu pernah nggak sih ada kejadian gitu? Kalau kejadian gitu mungkin cuma perasaan gue aja ya. Soalnya kan gue nggak percaya. Semua kejadian kayaknya dari perasaan sendiri. Iya. Dari halu ke tempat Iya, sendiri halu gitu. mungkin Jadi kecapean jadi juga. jadi gitu pasti. Jadi mikirnya udah jauhan dulu. Tapi lu pada percaya kesurupan nggak? Percaya gue. Gua percaya, soalnya gua kalau pengalaman kesurupan gua gue banyak. percaya. Gua banyak. Kodam gue percaya kodam.
Kodam tuh ya apa sih? Kodam tau nggak sih? Penjaga gitu. Penjaga Oh. kayak ada macan, monyet. Oh, Gua percaya gua. Emang ada? Gua percaya gua. Temen gua cek kodam yang di TikTok, Cok. Kodam dia Enggak, itu bodoh. Kodam dia undur-undur. Oh. Pantesan hidupnya enggak maju-maju katanya. Bodoh. Ngentot. Mundur anjing. Gua pernah ada cerita. Kesurupan. Iya. Apa kodam? Kodam apa kesurupan? Kesurupan. Kemarin juga gua nanya, kodam gua yang lek katanya. Tatoan. Tapi nggak pakai narkoba. Anjay. Jangan lihat gua dari covernya. Betul. Udah lah, lanjut tuh lirik orang anjing. Kalau ngomongin kodam, Biasanya ya, penahan kodam ini kayak gini-gini nih. ya bisa Oh. penangkal lah, penangkal. Kali ya. Nah itu Jangan lu punya nih kayaknya nih. ada kijang. Mobil anjing. Lompat tinggi. Lompat tinggi. Ini kapsul. Gimana? Lu ngentot. Oh iya, lalu. Ini mah istilah singkat aja ya, kayak Singkat-singkat. kayak di pesantren gua ada yang kesurupan segala macam. Tapi Oh, lu akhirnya pesantren juga? pernah pesantren waktu SMA, bentar doang tapi keluar. Yang tinggal di sumur. Ya itu pesantren itu anjing. Emang. Terus ini ya ada rukyah masal gitulah. Gara-gara Satu pesantren Wow. gitu. Tapi emang pesantren gue juga. Ah, gitu. kayak gitu. pesantren, Iya, gara-gara ada janggal gitulah, ada banyak kejadian kan, terus ada kesurupan juga. Nah, terus akhirnya kurang masal. Gua di situ mah aman-aman baik kan gua. Terus temen gua di bebas samping gua kan, yang di apa sih yang ada, jadi dipisah nih orang-orang yang kira-kiranya emang mumpuni kena kesurupan. Oke. Nah, gue di bagian itu, padahal gue nggak kenapa-napa anjing. Gue kayak Kalau modelan dipencet kayak jadi gue dipencet. Oh, iya. Nah, jadi pencet ya sakit kan. Iya pak sakit kan. Gue bilang, kamu geser ke sana, kata gue. Anjing kata gue. Sebelah gue ada nih orang Banten, Oh, emang wah, Banten kuat dia. sih. Jawara. Emang bawaannya kan. Terus Banten kuat lagi sih. dirukyah segala macam. Dia punggung berat-berat gitu, bapak nunduk makin lama nunduk gitu kan. Punggung saya berat pak, bapak langsung apa sih, langsung jadi macan ngentot. Jadi macan anjing. Gimana? Raur anjing. Raur. Evos. Anjing kata gua kaget banget ngentot. Itu dijagain 10 orang. Kacau dia anjing, bener-bener mau nerekam itunya coy. Kata gua. Karena Manusia loh ini ngerekam. emang dia ada bawaan, dia tuh ada barang bawaan dikasih neneknya gitu. Itu disuruh bakar tapi dia nggak mau. Itu buat penjaga. Disuruh bakar. Disuruh bakar sama ustadz gua. Itu nggak mau dia. Itu katanya buat penjaga lah, ibarat kata barang yang buat pusaka gitulah. Nggak tahu gua juga. Kata gua nih bocah petakilan banget anjing. Tinggal bakar ngentot kata gua. Ya mungkin kan titipan nyokap. Nah kalau dari sepupu gua sih ada jadi monyet. Jelas banget. Serius jadi monyet anjing. Itu Ini kon. karena buyut gua nih apa ya, dukun bisa dibilang. Serius Orang pinter lah. orang pintar ya, mati umur 102 anjing. Itu nggak mati ngentot, Meninggal. meninggal. Bukan mati. Mati itu kesannya kayak hewan. 102. Jadi tuh anak cucunya rata-rata pada dikasih bawaan gitu segala macam. barang gitu, Untung ya. gua aman ya kan. Sepupu gua di rukyah pada jadi monyet anjing, penjaga pada monyet. Ini jelek banget. Jadi monyet ngentot, gue juga heran kan kayak gitu anjing. Jadi gua kodam gua percaya. Percaya lu? Percaya soalnya ngelihat orang kesurupan jadi monyet, iya. tapi alhamdulillah sekarang udah bersih. Susuk di nenek gua udah cabut semua segala macem gitu. Tapi ngomong-ngomong soal kesurupan ya, gue juga pernah sih ngeliat orang kesurupan dan gue tuh bener-bener ngeladenin. Ah Jadi- iya. Jadi ceritanya tuh di sekolah gue. Jadi sekolah gue adalah makanya salah satu sekolah di Pelabuhan Ratu gitu. Dan aduh makanya ada gue sekolah lah di salah satu sekolah dan itu tuh samping-sampingan sama rumah sakit. Sekolah rumah sakit. Dan ada satu jajaran kelas, jadi sekitar 3 kelas itu yang benar-benar nempel dindingnya tuh sama Rumah kamar sakit. mayat. Sama kamar mayat. Jadi rumah sakit benar-benar si dindingnya tuh nempel sama kamar mayat. Singkat cerita waktu itu tuh selalu jadi ada 2 kali nih yang gua kejadian kesurupan teman gua. Yang pertama itu waktu pas ulangan. Waktu pas ulangan pokoknya pagi-pagi pelajaran pertama langsung dikasih kimia. Kimia. Ulangan kimia. Pagi-pagi. Pagi-pagi pelajaran pertama jam 7. Gimana orang nggak bengong kan? Terus tiba-tiba sekolah gua ramai lah, ada yang kesurupan, bla. Cewek kesurupan. Terus ini tapi ada cerita di balik ini ya, ada cerita tapi nanti gue cerita ini.
Dia kesurupan. Karena guru-guru tuh udah kayak kebiasaan, setiap ulangan tuh pasti ada yang kesurupan katanya. Iya, udah kebiasaan. Jadi kayak udah setengah malas lah buat ngurusinnya. Singkat cerita waktu itu karena gua tuh gimana ya? Karena gue yang sering adain acara atau kayak gimana lah, pokoknya orang yang rada aktif di angkatan gitu. Oke, gue samperin. Itu bener-bener kesurupan, kayak tangannya keras. Terus mukanya bener-bener kayak, jadi gini, pas gue datang tuh posisi orangnya tuh udah di UKS karena guru-guru belum ada yang datang. Oke, gue datang, terus gue bilang gini ke temen-temen gue, pencetin jempolnya, gue bilang gitu. Karena yang gue tahu kalau misalkan sampai si orang yang kesurupan udah hilang rasa sama diri dia bisa lewat katanya. Makanya gue bilang, udah pencetin jempolnya, tekan terus gitu, pokoknya tekan terus. Nah, habis itu gua tuh jadi ada teman gua si Rai. Si Rai itu tiba-tiba nyetelin ayat kursi YouTube di YouTube. Dia tempelin ke telinganya, gang efek. Terus habis itu karena gua tahu kan kayak cerita di balik setiap kesurupan, setiap ulangan tuh gua tahu ceritanya. Dan gua tahu sosok yang terkenalnya yang suka masukin. Gua gini di awalnya mukanya ditutup sama temannya karena temannya takut, terus sampai udah nangis gitu, temannya kesian kan. Gue bilang gini, buka mukanya. Pas dibuka tuh udah senyum itu kayak senyum serem gitu, coy, terus natap gua. Ya lu tatap balik mah nyamber ke lu ngentot. Enggak. Gitu ya. Kalau kesurupan jangan ditatap matanya anjing. Gak boleh. Nah, tapi ini gini Nan. Pas sama temannya dibuka, gua langsung gini. Awalnya tuh dia udah ketawa-ketawa. Kayak gitu. Ih, serem banget mukanya. Iya, namanya kesurupan kayak gitu anjing. Iya. Ketawanya serem banget ngentot. Ketawa gitulah. Terus ketawa-ketawanya tuh sambil aduh gue branding, cok. Matanya natap ke gua sambil senyum gitu. Senyum itu kayak Anjing. kayak gitu. Senyum itu kayak gitu. Itu Joker. Nah, habis itu gue buka karena gue tahu kan background yang suka kesurupan, gue sebut lah. Gue jujur tuh gue ngerasa kayak keren banget. Jujur, gue kayak pahlawan lah ibarat pahlawan. Ranger. Iya, kayak ini Insidious lu tau gak sih? Iya. Nah, gue pas matanya dibuka terus gue langsung bilang gini, diam kamu, gue langsung gituin sosoknya. Semua dia ngomong, semua dia. Enggak, tapi ini jujur cok, kayak apa ya, kayak gue tuh bisa kayak pertama kali gue ngobrol sama hantu, gue ngerasa. Gue bilang, diam kamu. Terus dia diam tapi sambil masih senyum kayak sambil gitu-gitu, tapi ketawanya makin tipis gitu kayak gitu. Terus Ibunya lu jangan ketawa dulu anjing, orangnya hilang. Iya. Serem hilang. Terus kayak masih natapin gua kan. Terus gua tatap balik, bener-bener bola matanya gua tatap. Terus dia masih kayak ketawa-tawa gitu lah. Terus gua bilang gini, dia mau kamu ningsih kan? Terus dia tuh langsung kayak diem, mukanya kayak terus coba senyum lagi gitu. Berarti bener nih sih. Mungkin, gua nggak tahu, gua nggak lihat, gua nggak bisa lihat, gua bukan indigo, bukan apa-apa. Terus abis itu, ya gua bilang kan kayak, kamu nih sih, dia senyum. Terus abis itu karena si temannya tuh kayak nggak tega gitu, lihat temannya di apain lah, dipercaya gitu. Terus dia pas setelah ditutup matanya, abis itu kan dia senyum lagi, terus abis itu ditutup sama temennya, sama temen si ceweknya itu. Pas ditutup ngamuk deh. Itu bener-bener keras pak. Itu bukan tenaga cewek, nggak mungkin. Iya, Anjing nggak mungkin tuh tenaga cewek. Kesurupan tuh kacau ya tenaganya tuh. Keras banget, jadi ibarat kata nih tangan kalau misalkan orang-orang yang sengaja dikerasin ya masih tetap bisa bengkok. Iya. Enggak anjing, nggak bisa. Benar. Terus dia bener-bener kayak gitu-gitu. Sampai suatu ketika datanglah guru gua datang, guru agama datang. Sama pas dia pertama datang dia bilang pencetin ininya. Guru kimia lu mana? Enggak. Iya. Ya kan kimia tadi. Iya. Nggak tahu. Nggak perlu tahu lah ya. Lagian kalau UN tuh yang ngejaga bukan guru kimia, random. Dia nggak sih? Ya UN. Iya nggak sih, UN kayak random. Kayak pertama datang tuh dia langsung bilang kayak pencetin jempol ini, kaki sama jempol tangan ini katanya. Oke, terus dia baca gitu lah. Terus udah tuh keluar. Nah,
Tapi di satu sisi si teman gue yang kesurupan ini tuh dia tuh bener-bener sensitif pak. Selama gue sekolah ada kali 3 kali 4 kali dia kesurupan. Langganan. Tapi orang kesurupan tuh gimana tipis aja. Setelah kesurupan tuh langsung gampang jebol. Oh itu nah. Gampang jebol. Bakal Gampang kesurupan dimasukin terus masukkan lagi iya. Ya mungkin. Jarang orang kesurupan langsung udah kelar gitu. Kalau benar dia nggak berubah ibadah segala macam itu masih masuk lagi cok. Nah, masih dengan orang yang sama kesurupan waktu itu. Nah, tapi ini tuh kayak bener-bener di film pak, gue lihat pak. Exorcist ya. Kayak bener-bener di film. Jadi gini, waktu acara, gue mau nyeritain background yang ngisi dulu itu nggak? Boleh. Nah, jadi gini, di sekolah gue tuh dulu tuh ada kamar mandi dan ini tuh ada siswa angkatan, makanya katanya kalau nggak salah tuh angkatan 2008 atau 2007, makanya udah lama banget. Dia tuh hamil di luar nikah. Suaminya nggak mau tanggung jawab, katanya bunuh diri di WC itu. Dan WC-nya tuh udah nggak ada, tapi kayak lantai WC itu masih ada. Ya. Dan 2 tahun setelah kejadian itu tuh benar-benar dikunci terus sama guru, nggak boleh ada yang masuk. Sampai akhirnya dijebol. Nah katanya tuh namanya tuh Ningsi. Kalau dia tuh selalu masuk ke orang waktu orang lagi ulangan, katanya. Mungkin setiap UN tuh pasti ada kejadian. Kata dia setiap UN tuh pasti ada kejadian, dia yang masuk dan dia tuh pengen cari keadilan aja gitu. Jadi si cowoknya udah ngambilin bla bla bla. Kayak di film-film cok. Iya kayak di film-film kayak gitu. Dan itu tuh real, maksudnya yang gue tuh dapat cerita itu dari kakak gue. Kakak sepupu gue tuh dia tuh angkatan 2019 tuh 2018 gitu. Makanya udah jadi cerita sekolah itulah, turun temurun dan kayak gitu. Nah itu kurang lebih sini itu. Nah ada lagi nih, ini masih satu orang yang sama yang kesurupan. Waktu itu lagi ada acara ulang tahun sekolah apa. Dia tiba-tiba kesurupan. Tapi gue nanya lagi ke oke guys, karena tadi ada sedikit gangguannya, baterai kamera tiba-tiba habis. Jadi gue lanjut ceritanya. Jadi ceritanya itu gini, pas teman gue, jadi dari kakak sepupu gue tuh ngasih tahu kalau setiap ada yang kesurupan di sekolah itu pasti sosoknya tuh 2 diantaranya, si Ningsi itu sama ada satu lagi kakek-kakek. Nah waktu itu tuh lagi ada acara sekolah, masih sama orang yang sama kesurupan juga. Tapi itu gokil pak, itu keren sih. Jadi dia kesurupan ya pada halnya orang-orang kesurupan lah. Tapi lo tau nggak, pas dia mau sadar dia bener-bener kayak keangkat gitu pak. Jadi Kayak terbang di UKS, jadi kayak terbang gitu coy, kayak Wah anjing. Exorcist ngetot. terus iya anjing langsung kayak mau dia iya langsung blok lemes. sadar lah. Ada yang lihat? Banyak itu dilihatin banyak orang. Baik saksi cok. Kenapa nggak di videoin ini? Nggak tahu dah, kayaknya ada yang videoin deh, tapi nggak boleh dipublish atau gimana, nggak tahu, gua nggak ngerti. Harusnya ada yang videoin. Takut nama sekolah jelek ya? Iya mungkin. Nah jadi katanya si Abah itu tuh sering masuk kalau ada acara, soalnya kenapa? Tempatnya diganggu. Oh, Berisi. Bisa. Katanya gitu. Sekolah gua tuh. Ya jadi gitulah kalau misalkan tentang cerita kesurupan ya. Sebenarnya masih banyak lagi sih, kayak yang saudara gua waktu itu yang bisa gue ceritain. Terus lagi ada juga sih beberapa dengan orang yang sama di sekolah gua juga kesurupan. Horor cok. Karena sekolah gua bener-bener samping-samping sama kamar mayat tuh. Oh bisa anjing. Kok bisa? Ya nggak tahu ya. Rumah sakitnya berarti berarti abandon gitu, rumah- udah nggak dipakai lagi. Masih Masih berjalan. Rumah sakit duluan apa sekolah? Hah? Iya, rumah sakit dulu. Gua nggak tahu deh. Coba HP lo ada nggak? Coba buka Google Maps deh. Gua jelasin nih. Tapi ya percaya nggak percaya sih. Tapi percaya nggak percaya juga balik sih. lagi, Balik lagi. orang masing-masing aja. Tapi kalau di satu sisi sih si orangnya itu emang satu sering kali kesurupan. Kedua tuh emang dia tuh udah capek. Tapi fun fact di dunia kedokteran. Pernah ada yang nanya, nggak tahu, gue liat klip TikTok sih. Katanya gimana ke orang-orang kesurupan tuh beneran nggak sih dok? Kalau secara kedokteran ilmu Secara gitu medis. gimana? Ya gimana sih gitu. Rata-rata orang yang kesurupan tuh nyari perhatian, biar orang-orang merhatiin dia, buat jadi center lah gitu. Interview. Ya biasanya orang-orang yang kurang perhatian dia sering kesurupan. Tapi gimana ceritanya kalau
temen gue nih ada bapaknya emang ustadz tukang rukyah gitu, terkenal, sering di interview gitu di TV. Nah itu emang gue denger cerita bokapnya, nggak mungkin ustadz bohong kan. Kayak denger ceritanya saking paling parah tuh dia pernah ngerukyah sampai orang terbang. Bener terbang, literally terbang anjing. Ini kayak Wah itu serem banget ngentot. Itu 11-12 sama yang gua tadi dong. Terbang bener-bener gak napak sama sekali, berdiri terbang anjing. Wah itu ngeri banget cok. Gue denger ceritanya kayak percaya nggak percaya sih. percaya nggak percaya gue, tapi ustadz gitu kan. Tapi kayak teman gua tadi juga sih kayak itu tuh kayaknya udah ngangkat juga di kepalanya. Jadi kayak lu tau kan sih orang-orang kayang tapi yang bukan kayang yang gitu, jadi bener-bener kayak akad. Yang Jadi kayak di melayang. film-film anjing. Kayak di film-film Kayak eksorsis. Iya, eksorsis gitu. Literally kayak gitu. Dan pas ada tuh langsung blok, Jatuh gitu. kayak langsung lemas jatuh. Kayak gitu. Di dalam Islam bener kan kesurupan tuh ada. Nggak tahu. Atau masih lu pesantren. Iya, Nggak pernah lu juga sih, juga. Cok. Tapi ada yang rukyah-rukyah gitu nggak pesantren. Iya. Biasanya ada kayak rukyah masal. Murah. Biasanya enggak, biasanya orang-orang yang bermasalah. Bermasalah. Oh iya. Yang sering cabut, yang nggak betah di pesantren. Itu rukyah tuh. Ya siapa tahu ada kayak ngikutin gitu kan, atau ada sosok. Tapi juga gue ada cerita yang di rukyah. Apa? Di rukyah ada orang Badar Batu, orang Banten, Orang Banten emang. Serang. Lu kok memojokkan Banten gitu sih? Emang Emang kenapa kan bang? banyak mistis gitu ya. Kental. Kental. Dia di rukyah nih, bermasalah orangnya. Kena panggilan lu lah. Terus di rukyah. Aja jadi laba-laba. baru nih baru Naik dinding, kayak dinding. Naik dinding. Spiderman. Anjing keren cok. Gua ngeliat sih, gua diceritain doang kan. Kira-kira kalau kita ada ekspedisi horor, kita harus kemana? Nah, Nah, Let's go. Kampung Gajah sih di Bandung asik sih. Kampung Gajah. Gajah semua. Enggak, dulu namanya Kampung Gajah kan, tapi udah tutup iya, anjing. abandon gitu. jadi kayak wahana yang terbengkalai. Iya. Gue pernah tuh ke situ, ngeri banget sih. Emang. Waduh, gue pakai mobil. Tapi jujur, gua kalau sampai ngedatengin tempat-tempat horor sengaja gua datang itu sebenarnya gua nggak mau. Karena gua Takut tuh kan musik satu, ya? Nantang jatuhnya. nantang jatuhnya, dan gua tuh kan orangnya sensitif. Gua takutnya gua kesurupan terus nggak ada yang bisa Bener-bener. nyelamatin gua, Bener takutnya sih. gua lewat. Paling kita sambil bawa orang pinter sih. Iya, Nabi. kalau itu gitu. Tapi kayak kesannya kayak bener-bener nantangin. Iya lah, juga persiapan tuh. Bener-bener. Kayak orang, setahu gua kan kalau misalkan ada sosok yang jahat itu terus tiba-tiba bawa orang pintar tuh kayak ketarik gitu Iya, katanya. Oh iya. Mau ngadu lah. Ya mau ngadu, intinya kayak mau ngadu kekuatan, adu energi. Paling ntar gimana pendapat penonton aja lah ya. Ini deh, kita tantang aja deh berapa like, berapa komen. Berapa? Bebas. Ibu? Gini aja deh, karena ini konsekuensinya besar. 50.000 views. Mau setuju gak? Setuju. Setuju gak? Nah ini ngapain abis 50.000 views? Kita ke Kampung Gajah. OTW. Ekspedisi. Likes-nya? Ah? Nggak usah like. Unlimited. Likes-nya nggak usah lah. View aja dulu. View aja. View aja dulu. View Let's go. 5.000 view, 50.000. Gila lu. 50.000 views. 5.000 nggak sebanding ya. Mas banding. Nggak sebanding. Gue bayangin kita kesurupan semuanya gimana anjing. Iya, jangan. 50.000. Jangan apalah ya kesurupan dikit mah. Udah jangan. 50.000 views kita ke Kampung Gajah. Let's go. Kalian kalau punya cerita horor, DM kita, kalau emang dekat kita undang sini. Betul. Atau kita telepon. Atau kita telepon. Atau kita bacain Bisa. ceritanya. Kita baca ceritanya kalau Iya. misalnya ngetik. Oh gini aja. Kalian kalau punya momen horor yang ketangkep kamera, kalian bisa kirim ke email yang ada di bawah ini. Ya. Email yang ada di bawah ini nanti kita baca, nanti kita ulik. Buat Oh, betul. boleh Atau banget. kita Atau jadi ada video storytelling. gitu. Iya, Iya, kita jadi buat cerita. storytelling. Ya, boleh. Kalian ceritanya selengkap mungkin. Kalau misalkan emang serem, nanti bakal kita up, dibikin video. Oke. Thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And we are Chess Club. We drop down. Bye bye. Anjay. Bye.